saksi cinta, di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu, terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman, kekal abadi hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih berjumpa dengan tentunya tetap sehat, sekaligus kita tetap diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan sahabatnya di hari kiamat nanti. Ada yang berbahagia, sekian waktu kita telah mengikuti materi pembelajaran khususnya di PAI. Saatnya kita memasuki materi aspek fikih bab keempat, yaitu tentang munakahat atau pernikahan. Yang dimana kita tentunya tahu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan, sehingga kita menjadi tahu bahwa pernikahan adalah suatu kebutuhan oleh Allah yang diberikan kepada makhluknya, yaitu manusia. Untuk itu nanti kita sebagai umat muslim, orang Islam harus mengetahui bagaimana pernikahan yang diajarkan oleh agama, bagaimana pernikahan yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti di sini kita akan mengetahui materi-materi tentang makna pengertian dari pernikahan. Selanjutnya, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan pernikahan atau menjadikan seseorang itu berkeinginan untuk menikah. Jadi tujuannya seperti apa? Di dalam Islam juga ada hukum-hukumnya. Jadi memang pernikahan itu memiliki beberapa macam hukum, tergantung dari situasi dan kondisi bagaimana pernikahan itu dilaksanakan. Nanti bisa itu sunnah, bisa itu wajib, bisa mubah, bahkan makruh ataupun haram. Untuk itu nanti kita akan mengetahui kenapa hukum bisa berubah seperti itu. Selanjutnya nanti kita juga akan mengetahui syarat dan rukun dari pernikahan, kriteria bagaimana kita memilih jodoh di dalam Islam, supaya apa? Kita menikah tidak hanya asal, akan tetapi memiliki tujuan, memiliki kriteria yang harus dipenuhi oleh pasangan-pasangan kita. Jangan sampai kita menikah karena nafsu saja, tapi kita harus menikah sesuai dengan ajaran Islam lewat syarat yang harus dimiliki oleh pasangan, baik itu pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan. Sekaligus nanti kita akan mengetahui tentang hal-hal yang membatalkan di dalam pernikahan. Untuk itu anak-anakku semua, di dalam materi ini sangat penting karena Anda sebentar lagi, beberapa tahun yang akan datang, saya yakin akan menapaki tangga estafet kehidupan, yaitu yang berupa pernikahan. Biar Anda menjadi umat muslim yang sempurna, melaksanakan pernikahan dengan sesuai ajaran Islam, bagaimana ajaran yang harus kita laksanakan di dalam pernikahan itu perhatikan dengan sebaik. Makna pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian pernikahan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalidha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Yang artinya kurang lebih demikian, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Maksud pernikahan sebagai mitsaqan ghalidha atau ikatan yang agung, yaitu pernikahan yang agung antara laki dan perempuan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri. Adapun tujuan pernikahan yang pertama adalah mendapatkan ketenangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan, menyambung silaturahim, dan memperbaiki kualitas hidup. Adapun uraian tujuan pernikahan mendapatkan ketenangan dan ridha Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sedangkan tujuan pernikahan mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Rawahu Bukhari Muslim. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Beberapa materi sudah kami sampaikan. Nanti kita akan lanjut di materi pernikahan sesi kedua, yang dimana di sesi kedua nanti kita juga akan tambah pengetahuan, karena di situ akan mengetahui tentang syarat rukun, akan mengetahui hal-hal yang membatalkan pernikahan, ada namanya talak seperti apa, itu akan dipelajari di sesi kedua. Untuk itu jangan lewatkan materi pernikahan yang akan kita sampaikan dan akan kita pelajari bersama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.